Makanya dalam sharing saya dengan umat kita Nasrani, saya selalu katakan begini, kalaulah seandainya agama Kristen itu yang benar, dengan tokohnya adalah Yesus, kemudian umat Kristen masuk ke dalam sorga, insya Allah umat Islam juga akan ikut masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus. Tetapi kalau Islamlah yang benar, dengan tokoh kita Nabi Muhammad yang juga mengimani nabi-nabi yang terdahulu, kemudian saudara kita umat Kristiani tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, mohon maaf, terpaksalah saudara kita masuk neraka kalau akan masuk surga. Ini untungnya menjadi umat Islam. Kenapa? Karena apa yang mereka imani kita imani juga, tetapi apa yang kita imani mereka tidak imani. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan, akan memberikan tanggapan kepada Ustadz Samsul Arifin Nababan. Jadi Nababan versus Nababan. Saudara, secara khusus saya akan membahas pernyataan beliau dalam sebuah dialog antara Islam dan Kristen. Beliau berkata begini, sharing beliau dengan umat Nasrani atau orang Kristen, kalaulah seandainya agama Kristen yang benar dengan tokoh sentral Yesus dan Kristen masuk surga, maka kami tidak perlu takut, khawatir dan ragu, karena kami pun masuk surga. Alasannya, karena kami juga meyakini, mengimani Isa Al-Masih atau Yesus. Sebaliknya, kalaulah Islam yang benar dengan tokoh sentral Muhammad dan tentunya mengakui eksistensi keberadaan rasul-rasul yang lain, tetapi umat Kristen tidak beriman atau tidak percaya kepada Muhammad, maka sangat disayangkan. Mohon maaf, berarti umat Islam masuk surga dan umat Kristen terpaksa masuk neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak sedang mau membahas agama beliau, tapi yang jelas, inti substansi pokok dari kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia, Alkitab berkata, engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Yesus artinya Yehosua atau Yesua, Allah menyelamatkan. Pribadinya menyelamatkan, namanya menyelamatkan, karyanya menyelamatkan. Jadi antara nama, pribadi, dan karya menyelamatkan. Maksud dan tujuan utama Sang Firman turun menjadi manusia, diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia, bukan sekedar beriman kepada dia sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan. Tidak. Yang paling utama yang dimiliki dan dialami oleh manusia adalah dosa. Dosa pemberontakan, dosa ketidaktaatan. Dalam bahasa Yunani disebut hamartia, meleset dari sasaran yang Tuhan tentukan. Kata meleset ini bisa kita lihat dari perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ketika engkau memakannya, maka engkau pasti mati. Saudaraku, artinya di sana dibutuhkan adanya penundukan, pengabdian, kasih, kesetiaan, dan ketaatan. Tapi ternyata manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Dosa apa? Mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Artinya mereka melanggar firman Tuhan,
Mereka melawan hukum Tuhan dan mereka tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat kepada ketentuan Tuhan. Turunnya 10 hukum Dekaloh yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. 9 dilakukan, 1 tidak, maka tidak sempurna. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Kata maut di situ bukan sekedar mati secara fisik, mati secara jasmani. Maut di situ artinya kematian yang kekal, artinya terpisah dari Allah dan hadiratnya secara kekal. Kalau ada kematian yang kekal, ada kehidupan yang kekal. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Jadi ini bukan sekedar secetek, Yesus itu rasul, Yesus itu nabi, Yesus itu utusan. Tidak. Ini berbicara tentang dosa yang menggerogoti manusia, yang memperhamba, memperbudak, menguasai, mengendalikan manusia. Manusia berupaya untuk berbuat baik, tapi bukan apa yang baik yang dia lakukan. Justru apa yang tidak baik, yang tidak dia suka, justru itu yang dia lakukan. Masalah seperti inilah yang mau dituntaskan oleh Sang Firman sehingga sampai turun menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Jadi mengimaninya jangan sekedar mengimani sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai utusan. Tidak. Sebagai juru selamat yang menebus hidup kita dari dosa, dari kematian yang kekal. Dan jangan lupa, Yesus yang adalah utusan Bapa, Yohanes 17 ayat 3. Justru di ayat yang kedua, ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus itu berkuasa, berotoritas, memberi hidup yang kekal. Saudaraku, apakah pengertian pemahaman dari Ustadz Syamsul Arifin Nawaban seperti itu dalam konteks kerasulan dan utusan bagi Yesus? Kan tidak, sama dengan risalah datangnya nabi-nabi lain. Yesus itu rasul segala rasul, utusan segala utusan atau utusan yang ilahi. Saudara, iblis yang menjadi penguasa di dunia ini, tapi oleh kematian Kristus, maka kuasa iblis dipatahkan dan dikalahkan. Sehingga dosa yang adalah maut dikalahkan oleh karena kemenangan Kristus. Mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Maut dikalahkan, kematian dikalahkan. Jadi konteks kekristenan bukan sekedar mengimani Yesus sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai utusan. Tidak, ini berbicara tentang jati diri kita yang berdosa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa Sang Firman turun menjadi manusia? Karena Sang Firman itu mau menyelamatkan manusia, mengembalikan manusia kepada gambar dan rupa Allah yang sebelum jatuh dalam dosa. Yang bisa melakukannya siapa? Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Hanya Dia yang datang dari sorga yang bisa memulihkan gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh karena dosa itu. Itu dia. Jadi jangan secetek itu pemahamannya, kawan. Kalian mengimani, kami mengimani. Kalau kalian tidak mengimani apa yang kami imani, kalian masuk neraka. Bukan seperti itu. Ini berbicara tentang penebusan manusia dari dosa, dari kematian yang kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Itu masalahnya. Apakah sampai ke sana imannya? Syarat keselamatan apa? Allah menyediakan jembatan keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Bagaimana kita mengalami keselamatan itu? Percaya menerima Dia sebagai Tuhan. Tuhan itu di situ bukan Allah pengertiannya, sebagai Lord, sebagai Kurios, pemimpin, raja, penguasa. Tuhan itu bagi Yesus itu gelar, jabatan, kepenguasaan yang dilimpah kuasakan oleh Allah kepada Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia. Bukan dalam keberadaan sebagai firman yang melekat sehakikat dengan Allah yang adalah Allah. Di sini menjadi inti pokok dari keyakinan kekristenan.
Yaitu apa? Duinatur Kristus, kemanusiaan Kristus dan keilahian Kristus. Keilahian Kristus mewakili antara kita dengan Allah yang maha gaib dan ilahi itu. Kemanusiaan Kristus menebus hidup kita dari ketidaktaatan. Itu sebabnya Paulus berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang utuh, lengkap dan sempurna dikerjakan oleh Yesus, dan kita ditebus dari dosa ketidaktaatan itu lewat kita terhisap dan menyatu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, berarti kita dijamin memiliki hidup yang kekal karena kebangkitan Kristus menjadi dasar dari kebangkitan tubuh kita yang panah ini. Nanti akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, sama seperti Yesus setelah bangkit dari antara orang mati sudah memiliki tubuh kemuliaan. Saudaraku, ini penting untuk kita mengerti dan pahami. Jadi kalau memang itu yang menjadi keyakinan dari Ustaz Samsul Arifin Nababan, terserah. Tapi yang jelas yang dipahami, diyakini oleh orang-orang Kristen, bukan sekedar beriman kepada Yesus, beriman kepada Isa. Beriman yang bagaimana dulu kawan? Beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus, menyelamatkan hidup kita dari dosa, kematian yang kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Untuk itulah tugas pokok, tugas utama Sang Firman diutus oleh Bapa menjadi manusia. Apakah Ustaz Samsul Arifin Nababan meyakini seperti itu? Tapi kalau tidak, yaitu keyakinan dari pribadi sendiri. Saya pikir ini tanggapan saya kepada Ustaz Samsul Arifin Nababan. Jadi pendeta Nababan versus Ustaz Nababan. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudaraku yang umat Kristen, dan mudah-mudahan beliau juga menyaksikan dan mendengarkan ini, dan saya berharap kalau memang memungkinkan dia berikan tanggapan. Nantikan pembahasan berikutnya tentang parameter yang membuktikan bahwa kitab suci itu benar-benar kitab suci. Kita akan bongkar dan kupas apa 5 kriteria yang menunjukkan bahwa sebuah kitab itu disebut kitab suci. Kita akan bahas satu persatu dan nantikan pembahasan yang semakin seru dan menarik dalam bagian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.